Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rido Setiawan. Kali ini saya akan membahas soal OSN Kimia tahun 2022. Di video sebelumnya saya sudah bahas untuk soal yang nomor 1. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya, silakan teman-teman bisa tonton videonya di link yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas kelanjutan pembahasan sebelumnya, yaitu soal nomor 2. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Oke, soal nomor 2. Campuran garam kalium dan kinetika dekomposisi. Campuran garam kalium yang terdiri dari KClO3, K2CO3, KHCO3, dan KCl hendak ditentukan komposisinya. Pada suatu eksperimen, sebanyak 2 gram sampel yang mengandung keempat garam kalium tersebut dilarutkan dalam air hingga volume 250 ml. Eksperimen yang pertama, sebanyak 25 ml dari larutan yang awalnya 250 ml ini direaksikan dengan gas SO2 untuk mereduksi semua kloratnya menjadi klorida. Total klorida yang dihasilkan kemudian diendapkan sebagai perak klorida melalui reaksi dengan perak nitrat. Masa endapan perak klorida murni yang dihasilkan sebesar 0,1435 gram. Kemudian eksperimen yang kedua, sebanyak 25 ml dari larutan awal dipanaskan dan direaksikan dengan 30 ml larutan besi 2 sulfat dengan konsentrasi 0,2 molar. Sisa besi 2 sulfat yang tidak bereaksi ternyata membutuhkan sebanyak 37,5 ml larutan oksidator yang konsentrasinya 0,08 molar, di mana reaksi antara Fe2+ dengan oksidator ini, perbandingan koefisien Fe dan oksidatornya 1:1. Diketahui reaksi antara ion klorat dengan Fe2+ sebagai berikut. Reaksinya di sini belum setara. Pertanyaan yang A, tuliskan persamaan-persamaan reaksi pada proses analisis larutan garam kalium di atas. Jadi yang pertama, untuk eksperimen yang pertama, reaksi yang terjadi yang pertama adalah reduksi ClO3 dengan gas SO2. Menghasilkan Cl- dan SO2-nya berubah menjadi SO4 2-. Nah, untuk reaksi ini kalau kita setarakan menggunakan cara penyetaraan reaksi redoks, maka nanti teman-teman akan dapat koefisien untuk SO2 dan SO4 2-nya ini harus dikalikan 3. Nah, kemudian sisanya tinggal kita tambah H2O sama H+. Di kiri jumlah oksigennya baru 9, di kanan ada 12. Maka di kiri kurang 3 oksigen, sehingga kita tambahkan 3H2O. Kemudian di kanan tidak ada hidrogen, di kiri jadinya ada 6 hidrogen. Maka di kanan kita tambah 6H+. Kemudian ion Cl-, semua ion Cl- yang di larutan akan mengendap dengan Ag+, membentuk endapan AgCl. Nah, ini eksperimen yang pertama. Kemudian untuk reaksi di eksperimen yang kedua, reaksi yang pertama terjadi adalah reaksi reduksi ClO3- dengan Fe2+. Berarti ClO3- bereaksi dengan Fe2+, menghasilkan Cl- dan Fe3+. Nah, di sini kalau teman-teman setarakan dengan cara penyetaraan reaksi redoks, paling gampang pakai bilangan oksidasi, maka teman-teman akan dapat koefisien untuk Fe ini harus dikalikan 6.
Nah, kemudian kita setarakan oksigennya, di kanan kurang 3 oksigen, maka kita tambah 3H2O. Di kiri jadinya kurang 6 hidrogen, kita tambah 6H+. Nah, ini reaksi setara untuk reduksi ClO3 main. Kemudian Fe2+ yang sisa bereaksi dengan suatu oksidator dengan perbandingan koefisien 1:1. Tentunya Fe2+-nya berubah menjadi Fe3+. Oksidatornya akan tereduksi menjadi suatu spesies lain, kita misalkan sebagai R. Nah, kemudian kita lanjut. Pada eksperimen yang lain, sebanyak 40 gram campuran keempat garam tersebut dipanaskan sehingga terjadi dekomposisi sempurna yang menghasilkan gas-gas berupa CO2, uap air, dan oksigen. Total gas CO2 yang dihasilkan direaksikan dengan barium hidroksida sehingga terbentuk padatan BaCO3 sebanyak 33,9 gram. KCl tidak bereaksi di bawah kondisi pemanasan tersebut. Pertanyaan yang B, tuliskan persamaan-persamaan reaksi yang terlibat pada eksperimen dekomposisi sempurna campuran garam kalium di atas. Nah, reaksi yang terjadi pertama adalah reaksi dekomposisi akibat pemanasan. Senyawa-senyawa karbonat itu kalau terdekomposisi akan menghasilkan gas CO2. Nah, pertama kita bisa tuliskan dekomposisi dari K2CO3 terurai menjadi K2O solid plus CO2 gas. Nah, kemudian untuk KHCO3 ini akan terurai jadi K2O, dihasilkan uap air sama gas CO2. Nah, kemudian satu lagi yang bisa terdekomposisi adalah KClO3. Akan terdekomposisi menjadi KCl dan dihasilkan gas O2. Lalu teman-teman setarakan ketiga reaksi ini. Untuk reaksi yang kedua, ini KHCO3-nya harus kita kalikan 2, CO2-nya harus dikalikan 2 juga. Kemudian reaksi yang ketiga, KClO3-nya harus dikali 2, KCl-nya juga harus dikali 2, O2-nya dikali 3. Nah, setelah itu semua gas CO2 yang dihasilkan direaksikan dengan barium hidroksida. Akan menghasilkan endapan barium karbonat. Diasumsikan semua CO2-nya akan mengendap menjadi barium karbonat. Dan dihasilkan produk samping yaitu H2O. Nah, ini reaksi yang terjadi pada eksperimen dekomposisi termal ya. Kita lanjut. Pertanyaan yang C, tentukan komposisi garam kalium keempat campuran garam kalium di atas. Oke, kita mulai dari eksperimen yang pertama. Kalau teman-teman lihat dari reaksi pada eksperimen yang pertama, reaksi reduksi ClO3 menjadi Cl-, lalu semua Cl-nya mengendap menjadi AgCl, maka dari reaksi tersebut kita bisa menyimpulkan semua garam kalium yang mengandung Cl-nya akan berubah menjadi Cl- dan mengendap sebagai AgCl. Maka mol total Cl dari garam kalium sama dengan mol Cl yang ada di AgCl. Sehingga kita punya persamaan mol KClO3 plus mol KCl sama dengan mol dari AgCl. Nah, mol dari AgCl itu sama dengan massa dibagi Mr. Massa AgCl-nya 0,1435 dibagi Mr AgCl. Teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. Ar dari Ag itu 108,
AR dari Cl 35,5. Nah, kita bisa hitung di kalkulator 0,1435 kita bagi dengan 108 plus 35,5. Hasilnya 0,001. Nah, ini total mol KClO3 dan mol KCl yang ada di 25 ml sampel. Padahal sampel awalnya itu dilarutkan dalam air pada volume 250 ml. Maka pada volume 250 ml, mol total dari KClO3 dan KCl sama dengan 10 kalinya ya dari mol di 25 ml, berarti 0,01. Nah, kita dapat persamaan yang pertama ini ya. Nah, kemudian dari eksperimen yang kedua, dengan melihat persamaan reaksi yang terjadi pada eksperimen yang kedua, teman-teman bisa lihat perbandingan koefisien antara ClO3- dengan Fe2+ adalah 1:6. Maka mol ClO3- atau mol KClO3 itu setara dengan 1/6 kali mol Fe2+ yang bereaksi. Di mana mol Fe2+ yang bereaksi adalah mol Fe awal dikurang mol Fe yang sisa. Nah, di dalam soal ini, mol Fe yang sisa itu kan bereaksi sama oksidator. Karena perbandingan koefisiennya 1:1, maka mol Fe yang sisa setara dengan mol oksidator. Maka kita bisa hitung 1/6 kali mol Fe awalnya adalah volume kali molaritas ya. Jadi 30 kali 0,2 dikurang mol Fe sisanya yaitu mol oksidator 37,5 kali 0,08. Nah, maka bisa kita hitung di kalkulator 1/6 kali 30 kali 0,2 dikurang 37,5 kali 0,08. Hasilnya 0,5 milimol. Kenapa milimol? Karena volumenya pakai mililiter ya. Nah, ini dalam 25 ml sampel. Kalau sampelnya 250 mili, sampel yang awal, maka mol KClO3-nya sama dengan 10 kalinya ya. Berarti 10 kali dari 0,5 milimol, yaitu 5 milimol atau sama dengan 0,005 mol. Maka dari persamaan satu yang kita dapat tadi, setelah kita tahu mol KClO3-nya 0,005 mol, maka mol KCl-nya sama dengan 0,01 dikurang 0,005. Hasilnya sama ya, 0,005 mol. Berarti mol KCl sama mol KClO3 di sini sama. Nah, setelah itu kita bisa hitung massa KClO3. Tinggal mol kali mR. Molnya 0,005, MR-nya teman-teman bisa hitung dengan cara melihat AR
di tabel periodik unsur, AR dari kalium itu nilainya 39, ArCl itu 35,5, AR oksigen 16. Di sini oksigennya ada 3, berarti 16 kali 3. Maka hasil kita bisa hitung di kalkulator. 0,005 kali 39 plus 35,5 plus 16 kali 3. Hasilnya 0,6125 gram. Maka persen dari KClO3, persen massa dari KClO3 sama dengan massa dari KClO3 0,6125 dibagi massa sampelnya 2 gram kali 100. Kita bisa hitung di kalkulator. Hasil yang tadi tinggal kita bagi 2 kali 100. Nah, hasilnya 30,63% kalau kita bulatkan. Jadi 30,63%. Nah, ini persen massa dari KClO3. Kemudian untuk KCl kita bisa hitung juga. Yang pertama kita hitung massa dari KCl. Mol kali mr. Molnya 0,005. Mr-nya berarti AR kalium tadi nilainya 39. Cl AR-nya 35,5. Maka massa dari KCl, nah kita bisa pakai data perhitungan sebelumnya ya. Tinggal kita ilangin AR dari oksigen. Nah, hasilnya 0,3725 gram. Kemudian persen massa dari KCl sama dengan massa dari KCl 0,3725 per massa sampelnya 2 kali 100. Nah, kita bisa hitung di kalkulator. Nah, tinggal pakai perhitungan yang tadi ya. Hasilnya 18,63%. Nah, ini persen massa untuk KClO3 sama KCl. Kita lanjut untuk menghitung persen massa dari K2CO3 sama KHCO3. Nah, ini kita gunakan data dari eksperimen dekomposisi. Nah, dari reaksi yang terjadi di soal yang B tadi, yang sudah kita tuliskan di soal B yang tadi, teman-teman bisa lihat semua CO2 yang berasal dari K2CO3 dan KHCO3 itu diendapkan sebagai BaCO3. Maka bisa kita tuliskan persamaan mol total CO2 yang disampel, yang dihasilkan dari sampel, itu sama dengan mol total CO2 yang ada di barium karbonat. Atau dengan kata lain, mol K2CO3 plus mol KHCO3 ini setara dengan mol barium karbonat. Nah, kita bisa hitung mol barium karbonat dengan cara massa dibagi mr. Massa barium karbonat 33,9 dibagi mr-nya. Teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. AR dari barium itu 137,3, AR karbon 12, AR oksigen 16 kali 3. Maka molnya sama dengan, kita bisa hitung di kalkulator, 33,9 ini dibagi 137,3 plus 12
plus 16 kali 3. Nah, hasilnya 0,1718 mol. Nah, kita dapat persamaan yang pertama ya, mol K2CO3 plus mol KHCO3 menjadi sama dengan totalnya sama dengan 0,1718. Nah, tujuan kita kan mau mencari massa K2CO3 sama massa KHCO3. Kita ubah persamaan ini supaya variabelnya jadi massa. Mol itu sama dengan massa dibagi MR. Maka mol K2CO3 bisa kita ganti dengan massa K2CO3 per MR dari K2CO3. AR dari kalium tadi nilainya 39 karena ada 2 kali 2 plus AR karbon 12 plus AR oksigen 16 kali 3. Kemudian plus massa KHCO3 per MR-nya berarti 39 plus 1 plus 12 plus 16 kali 3 sama dengan 0,1718. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian dari hasil perhitungan sebelumnya kita kan udah dapat massa dari KClO3 dan massa dari KCl. Maka dari situ kita bisa gunakan untuk menghitung massa total dari K2CO3 dan KHCO3. Nah, tapi karena sampel yang percobaan yang sebelumnya itu 2 gram dan di percobaan dekomposisi ini sampelnya 40 gram, maka massanya harus kita kalikan 20 ya. Jadi massa KClO3, nah tadi nilainya 0,6125. Maka harus kita kalikan 20, 40 dibagi 2, kali 0,6125. Hasilnya 12,25 gram. Kemudian massa KCl juga sama, kita kalikan 20. Nah, tadi massa KCl-nya itu 0,3725. Maka kita kalikan 20, hasilnya 3725. Hasilnya 7,45 gram. Maka massa sampel totalnya itu kan 40 gram. Maka massa dari K2CO3 plus KHCO3 totalnya harusnya sama dengan 40 dikurang 12,25 dikurang 7,45. Sama dengan 20,3 gram. Maka dari sini kita bisa hitung menggunakan kalkulator, menggunakan mode persamaan dua variabel. Nah, kita cari mode persamaan dua variabel. Kemudian kita masukkan untuk persamaan pertama, koefisien X-nya itu 1 dibagi MR dari K2CO3. 39 kali 2 plus 12 plus 16 kali 3. Kemudian koefisien dari Y 1 per MR-nya 39 plus 1 plus 12 plus 16 kali 3.
Kemudian konstantanya 0,1718. Persamaan yang kedua, koefisien X-nya 1, koefisien Y-nya juga 1, sama dengan 20,3. Nah, ini tinggal kita klik sama dengan, dapat X-nya sama dengan massa dari K2CO3 sama dengan 11,33 gram. Massa dari KHCO3 sama dengan, nah ini kita klik lagi sama dengan, massa dari KHCO3 sama dengan 8,97 gram. Maka persen massa dari K2CO3 sama dengan 11,33 per 40 kali 100. Sebelas koma 33 bagi 40 kali 100. Hasilnya 28,33%. Nah, kemudian persen massa untuk KHCO3 sama dengan 8,97 dibagi 40 kali 100. 8,97 dibagi 40 kali 100. 22,43%. Nah, ini komposisi dari campuran garam kalium yang dianalisis. Nah, ini untuk jawaban C. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pada pemanasan yang lebih rendah, 140-850 derajat Celcius, dekomposisi KHCO3 hanya terjadi sampai pembentukan K2CO3. Dalam eksperimen, mula-mula reaktor bervolume tetap 1 liter diisi 5 gram KHCO3 dengan atmosfer gas nitrogen bertekanan 1 atm pada temperatur 25 derajat Celcius. Laju dekomposisi KHCO3 akibat pemanasan dipelajari dengan mengamati perubahan tekanan gas seiring berjalannya waktu reaksi. Data tekanan diberikan pada tabel berikut. Di sini ada data temperatur 150 sama temperatur 170 dari waktu 50 detik sampai 500 detik. Pertanyaan berikutnya yang D. Tuliskan persamaan reaksi dekomposisi KHCO3 membentuk K2CO3. Nah, ini bisa kita tuliskan KHCO3 solid menjadi K2CO3 solid. Maka KHCO3-nya koefisiennya 2 dan di sini dihasilkan gas CO2 plus gas H2O. Kemudian pertanyaan berikutnya, hitung massa KHCO3 yang tersisa di tiap waktu reaksi untuk masing-masing temperatur. Nah, kita harus ubah data tekanan gas total yang tekanan gas total pada tiap waktu ini menjadi data massa KHCO3 yang tersisa. Nah, pertama kita harus tulis dulu mula-mula reaksi sisa dari reaksi yang terjadi tadi. Misalkan KHCO3 mol awalnya itu N0 berkurang sebanyak 2X, maka K2CO3 yang dihasilkan sebanyak X, CO2 yang dihasilkan sebanyak X, H2O-nya juga sebanyak X. KCO3 sisanya N0 min 2X, terus X, X, X. Maka dari sini kita
bisa hitung mol KHCO3 sisa itu setara dengan mol awalnya dikurang 2X. Nah, kalau teman-teman perhatikan, mol total gas yang dihasilkan yaitu gas CO2 sama H2O. Mol totalnya adalah X plus X. Berarti mol totalnya 2X. Maka nilai 2X ini setara dengan mol total gas yang dihasilkan dari dekomposisi ini. Sehingga sama dengan mol awal dikurang mol total gas. Nah, kemudian kita bisa rubah nih. Mol KHCO3 sisa sama dengan mol awalnya bisa kita hitung dari massa dibagi MR. Massa KHCO3-nya itu 5 gram. MR-nya, kalau teman-teman hitung MR KHCO3, sesuai dengan perhitungan di soal yang sebelumnya, nanti dapatnya MR-nya sama dengan 100. Kemudian dikurangi mol total gas yang dihasilkan, yaitu mol total dari CO2 sama H2O. Untuk menghitung mol total gas, kita bisa hitung dari data tekanan total gas dengan cara kita hitung mol total gas yang dihasilkan plus mol N2, lalu nanti kita kurangin dengan mol N2. Jadi mol campuran gas, mix gas, dikurang mol N2. Jadi mol total gas yang dimaksud di sini adalah mol total CO2 sama H2O. Ini bisa kita hitung dari mol total semua gas yang ada di wadah dikurangi mol N2. Nah, mol total gas yang ada di wadah kita bisa hitung menggunakan rumus gas ideal. Berarti mol sama dengan PV per RT. Jadi P-nya pakai data tekanan gas yang ada di tabel, kemudian kali volume wadahnya 1, R-nya 0,082, kali T-nya sesuai dengan temperatur pengukuran. Kemudian dikurangi mol N2. Nah, N2 yang dimasukkan ke dalam wadah itu awalnya dimasukkan pada temperatur 25 dan tekanannya 1 atm. Maka kita hitung mol N2 pakai tekanan 1 atm dan temperatur 25. Sehingga mol N2 sama dengan 1 kali 1, tekanannya 1, volumenya 1, dibagi R-nya 0,082 kali temperatur pengukuran saat N2 digunakan, yaitu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Nah, ini persamaan untuk menghitung mol KHCO3 sisa. Untuk menghitung massa KHCO3 sisa, maka tinggal kalikan dari persamaan ini, tinggal kalikan MR-nya. Sehingga jadinya MR KHCO3 itu kan tadi nilainya 100 ya. Sehingga massa KHCO3 sisa sama dengan persamaan ini kali 100. Nah, jadinya kalau dikalikan 100, jadinya 5. Ini kalau kita ubah supaya nanti lebih mudah menghitung di kalkulatornya. Untuk yang N2 ini kan nggak ada variabelnya ya. Jadi kita tulis lebih dahulu, min ketemu min jadi plus ya. Jadi plus 100 per 0,082 kali 298. Nah, kemudian untuk yang P ini berarti jadinya minus 100 kali P per 0,082 kali T. Nah, ini persamaan untuk menghitung massa KHCO3 yang sisa. Untuk T150 harus diubah dulu ke Kelvin. T150 itu sama dengan diubah ke Kelvin ditambah 273 setara dengan 423 Kelvin. Kemudian T170 itu setara dengan 443 Kelvin. Nah, lalu teman-teman bisa hitung
di kalkulator. Di sini saya contohkan perhitungan untuk temperatur 150 untuk waktu yang 50 detik. Jadi 5 plus 100 dibagi 0,082 kali 298. Kemudian plus kemudian minus 100 kali nilai P yang aku contohin di sini adalah data yang pertama 1,56. 1,56 per 0,082 kali temperaturnya berarti 4 yang 423. Nah, hasilnya 4,595. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, ini hasil massa KHCO3 yang tersisa di tiap waktu untuk masing-masing temperatur. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa coba hitung sendiri untuk data tiap waktu sama temperatur menggunakan persamaan yang sudah saya turunkan tadi. Nah, itu jawaban untuk yang E. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang F. Tentukan orde reaksi terhadap KHCO3 serta nilai konstanta laju untuk tiap temperatur. Nah, di sini untuk menentukan orde reaksi, nah maka kita harus lakukan regresi untuk orde 0, 1, dan 2. Nah, untuk orde 0, regresinya adalah massa KHCO3 sisa terhadap waktu. Kemudian untuk orde 2, regresinya seper massa KHCO3 sisa terhadap waktu. Kemudian orde 1, regresinya ln dari massa KHCO3 terhadap waktu. Nah, nanti kita bandingin R kuadrat mana yang paling mendekati 1 dari ketiga orde ini. Nah, untuk melakukan regresinya, kita bisa lakukan dengan kalkulator, masuk ke mode regresi, yang persamaan Y sama dengan A plus BX. Kita coba untuk orde 0 dulu. Kita langsung masukkan ke variabel X-nya itu nilai waktunya. Lalu untuk variabel Y-nya, kita langsung masukkan data nilai massa KHCO3 sisanya. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kita cari nilai R kuadratnya. Jadi kita cari data hasil regresinya, kita cari nilai R-nya, kemudian kita kuadratin, hasilnya 0,986. Nah, berarti untuk orde 0, R kuadratnya 0,986. Nah, kita coba untuk orde 1 dan 2. Ini tinggal kita ganti datanya.
Yang kita ganti adalah data di kolom Y-nya. Kolom X-nya untuk ketiga orde ini sama, yaitu data nilai T. Yang beda adalah data di kolom Y-nya. Untuk orde 2, data kolom Y-nya kita harus ganti dengan nilai sepermassa KHCO3 sesuai rumus orde 2. Nah, lalu kita cari R kuadratnya. Nah, hasilnya 0,992 ya. Nah, kita bisa tulis untuk orde 2 nilainya 0,992. Nah, kita cari juga untuk orde 1 yang berbeda dari orde yang lain. Untuk orde 1, kolom Y-nya diganti dengan data nilai len dari massa KHCO3. Nah, caranya sama. Nah, untuk orde 1 nilai R kuadratnya 0,9994. Maka di sini R kuadrat yang paling mendekati 1 adalah dari nilai orde 1 ya, hasil regresi orde 1. Sehingga orde yang paling tepat adalah orde 1 ya. Jadi kesimpulannya nilai ordenya orde 1. Nah, kemudian kita harus tentukan nilai K-nya. Untuk menentukan nilai konstanta laju, teman-teman harus ambil data A sama B dari hasil regresi di kalkulatornya. Jadi teman-teman cek untuk orde 1 tadi yang barusan. Teman-teman cek nilai B-nya berapa, A-nya berapa. Nah, di sini nilai B-nya minus 0,001765. Nah, persamaan regresinya tadi Y sama dengan A plus BX. Di sini B-nya minus 0,001765 kali X. Nah, nilai A-nya satu koma 6103. Nah, maka nilai konstanta laju sesuai dengan rumus orde 1, di mana rumusnya len A sama dengan len A0 minus K kali T, maka nilai K itu setara dengan nilai minus B ya. Maka nilai K-nya sama dengan 0,001765. Atau sama dengan 1,765 kali 10 pangkat min 3. Nah, karena orde 1 berarti satuannya dalam satuan waktu pangkat min 1. Di sini satuan waktunya dalam second. Berarti S pangkat min 1. Ini nilai K untuk reaksi pada temperatur 150 derajat Celcius. Nah, untuk temperatur 170 derajat Celcius, teman-teman harus lakukan regresi lagi untuk orde 1
Nah, setelah teman-teman melakukan regresi untuk temperatur 170, dapat hasil regresinya Y sama dengan A-nya 1,5014, kemudian B-nya minus 0,009945 kali X. Maka nilai K-nya sama dengan minus dari B, yaitu 0,009945 atau 9,945 kali 10 pangkat min 3 second pangkat min 1. Nah, ini nilai K di temperatur 170. Nah, itu untuk soal yang F. Kemudian lanjut soal yang berikutnya. Soal yang G, tentukan nilai energi aktivasi di komposisi KHCO3 tersebut. Nah, untuk menghitung nilai energi aktivasinya, kita gunakan rumus ln K2 per K1 sama dengan EA per R kali 1/T1 min 1/T2. Nilai K2-nya kita anggap K di temperatur 170. Maka ln dari 9,945 10 pangkat min 3 per 1,765 10 pangkat min 3 sama dengan EA per R-nya kita ganti 8,314 kali 1/T1-nya kalau diubah ke Kelvin jadinya tadi 423, T2-nya kalau diubah ke Kelvin jadinya 443. Maka nanti kita akan dapat EA-nya sama dengan, nah di sini nilai 10 pangkat min 3-nya bisa kita coret. Nah, maka kita bisa hitung di kalkulator. Ln dari 9,945 dibagi 1,765. Nah, lalu dikalikan 8,314, lalu dibagi 1/423 atau 423 pangkat min 1 dikurang 443 pangkat min 1. Nah, hasilnya sama dengan 134,678. 134,679 ya, kalau dibulatkan. 134,679. Satuannya joule per mol. Kalau kita ubah ke kilojoule jadinya 134,68 kilojoule per mol. Nah, ini jawaban untuk soal yang G. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir untuk soal nomor 2. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai dekomposisi KHCO3 sebesar 99% pada tiap temperatur. Nah, untuk yang H, pertama kita hitung dulu di temperatur 150. Nah, karena ordenya orde 1, kita gunakan rumus orde 1. Ln A per A0 sama dengan minus K kali T. Nah,
ketika KHCO3-nya terurai 99%, artinya KHCO3 yang tersisa cuman 1% dengan jumlah awalnya yaitu 100. Jadi yang sisa 1 dari jumlah awal 100. Maka jadinya ln 1/100 sama dengan minus K-nya untuk temperatur 150, tadi nilai K-nya sama dengan 1,765 kali 10 pangkat min 3. Kali T, maka T-nya bisa kita hitung sama dengan ln 1 dibagi 100 terus dibagi minus 1,765 10 pangkat min 3. Hasilnya 2609 detik atau second. Kalau kita ubah ke menit, dibagi 60. Nah, jadinya 43,5 menit. Ini untuk yang temperatur 150. Kita hitung juga untuk yang temperatur 170. Rumusnya sama, yang berbeda adalah nilai K-nya. Jadi langsung saja ln 1/100, nilai K-nya tadi 9,945 kali 10 pangkat min 3 kali T, maka T-nya sama dengan ini kita tinggal ganti jadi 9,945, hasilnya 463 second ya. Kita ubah ke menit, berarti dibagi 60, hasilnya 7,7 menit. Nah, ini jawaban untuk soal yang H. Nah, itu teman-teman pembahasan soal nomor 2. Untuk di video kali ini cukup sampai di sini dulu pembahasan soal OSN Kimia tahun 2022. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Untuk soal selanjutnya nantikan di pembahasan video berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.